Potensi yang ada di sini ini kita gambaran dan petunjuk yang saya telah peroleh. Bukan Freeport yang terkait Republik Indonesia. Yang terkaya adalah Bima yang kita cintai. Bima ini kalau kita gali dengan baik dan benar. Kalau kita gali dengan baik dan benar. Bukan hanya Bima yang kita bangun. Bahkan kita bangun Indonesia ini, bahkan kasih makan seluruh rakyat Indonesia ini. Yang lebih kurang 250, bahkan udah 300 juta ini. Apabila ada keteladanan, punya niat baik dan itikat baik dari kita semua. Tanpa itu tidak mungkin bisa sehebat apapun orang. Insya Allah, saya gambarkan batu akan menjadi emas, air akan menjadi emas, dan lain sebagainya. Itu gambaran nyatanya. Apabila ada keteladanan kita semua, jangan kita ibaratkan obor, kita teriak di sana sini, mengajak orang berbuat baik sementara kita menutup keran itu. Perlu ada keteladanan dari semua sisi. Tanpa ada keteladanan itu, jangan pernah bermimpi untuk tumbuh subur berkah rahmat Allah di tanah yang kita cintai. Tidak usah mimpi, apapun akan bisa kita lakukan. Tetapi kalau keteladanannya kita berikan, khususnya di birokrasi pemerintah adalah merupakan contoh, merupakan gambaran, merupakan sampel bagi seluruh rakyat Bima yang adanya, termasuk elit partai politik. Mohon maaf, termasuk kegiatan ini seharusnya tidak perlu di-endorse, tidak perlu kita lakukan seperti ini. Saya mohon maaf ini partai politik. Mengapa ini terjadi? Kegiatannya tertabrak dengan aturan. Kali ini saya bicara tabrak dengan aturan. Kalau betul ini aturan ini tidak harus menjadi nomor satu yang tampil, 1 dan 2 harus tampil. Pesan aturan yang terbaru mengisarkan kepada kita. Jangankan di partai politik, kegiatan uji publik itu bahkan di KPU itu mau ditiadakan. Mengapa mau ditiadakan? Karena mudaratnya jauh lebih besar ketimbang manfaatnya. Mohon maaf itu. Artinya ini, karena kita ini, jangan sampai karena kita ini sangat membutuhkan, dengan terpaksa saya harus lakukan ini. Saya sudah sampaikan sebelum saya datang, kegiatan ini ada sedikit keliru, bukan tidak bisa. Kalau uji publik, tidak bisa kita lakukan. Dan saya tidak mau ditandai kelompok bodoh berjemaah secara berjemaah. Mohon maaf. Saya lakukan ini hanya ingin membina, mudah-mudahan ketulusan hati partai PBB, arah rekomendasinya diberikan kepada kita. Tapi kalau bicara aturannya, tidak tepat sasaran. Uji yang dilakukan oleh partai politik, kunci mati kantor ini, uji tanya di seluruh pengurus partai, seperti apa kemampuan calon yang akan datang. Hanya situ, sebatas itu. Mohon maaf. Ini mengapa terjadi keteladanan yang diberikan oleh bupati yang kita ciri, dia hanya jalan ibaratkan orang mencari kutu tengah malam. Mohon maaf, saya bukan individu yang bersangkutan. Bupati jalan hanya ibaratkan orang mencari kutu tengah malam, tidak tahu apa yang akan kita lakukan. Padahal garis komando dari dia toki KPU, KPU berani main toki, bagaimana dia? Bupati juga ikut dalam visi dan misi. Seharusnya dia luruskan persoalannya. Tidak bisa diakomodir, itu kaitannya ini. Jadi tidak ada yang mustahil kata Allah. Dan saya yakin saya hadir. Bisa saya lakukan itu. Apabila ini tidak terbukti dalam waktu yang ditentukan nanti, maka jaminannya leher saya. Jaminannya leher saya. Saya datang dari Papua bukan untuk datang melaturkan diri daerah saya sendiri, tanah luhur saya. Tetapi saya ingin membuktikan niat dan janji luhur saya. Ini ada janji. Janji karena nurani tidak pernah berbohong. Nurani saya tulus dan suci. Ingin mengembangkan Bima di semua aspek, bukan hanya satu aspek, di semua aspek. Ibaratkan sakit, kita semua ini sudah sakit parah. Mau sembuhkan kesehatan, bagaimana pertanian? Mau pertanian, bagaimana hutan kita? Mau hutan, bagaimana jalan kita? Semua aspek rusak sekarang. Artinya mau tidak mau, suka dengan suka, dengan kondisi ini anggaran sedemikian besarnya kita syukuri, kita atur dengan baik. Bagaimana yang penting dipentingkan, yang tidak penting jangan menjadi penting, sehingga program kita bisa berjalan baik dengan benar. Kaitannya dengan peralatan canggih, saya sudah bilang tadi kan, daripada bisa beli. Salah satu contoh alat yang canggih seperti alat untuk cuci darah saja, itu nilainya lebih kurang 400 juta. Masa tidak bisa beli 400 juta dengan kekayaan begitu besar ini? Sekarang sadar tidak sadar, Tuhan menunjukkan rahmat dan berkahnya. Batu saja sekarang ada nilainya. Jangan heran suatu ketika batu ketika berubah menjadi emas. Jangan heran
Ini perlu keteladanan kita semua. Perlu keteladanan kita semua. Jangan pura-pura mengajak orang begini baru dibawa di atas meja, tidak mau dibawa meja rakus. Kenyataannya seperti itu. Informasi saya, orang pakai pupuk saja. Petugas pupuk itu harus tanda tangan dulu, tanda tangan itu harus ada uang dulu. Ini yang kan aneh ini. Hapuskan semua itu. Guru PNS, ada guru honor sukarela dimintakan uang baru mengajar lagi. Ini ada apa? Sedih saya dengar. Jangan pernah bermimpi meningkatkan kualitas anak-anak kita ke depan. Bagaimana bisa meningkatkan? Guru PNS liar di pasar, sementara guru sukarela yang dulu yang tidak dibayar lagi. Apa tegas seperti itu? Kita menciptakan penjajah dalam negeri kita. Sedih saya. Kita menciptakan penjajah. Ini persoalannya. Jadi tidak ada alasan kalau misalnya 18 kecamatan kita, 18 biji kali 400 juta itu berapa sih nilainya? Kecil. Itu kecil. Kemudian mengembalikan daerah Bima menjadi daerah yang agamais. Benar. Ketika dulu ada orang-orang tua duduk bisa dalam rumah. Kita yang kecil-kecil itu kan tidak mungkin berani lewat di depan. Pas saya aku taruh dendri di dalam pakai umpan di saya pun dulu kita alam tadi. Sekarang ini antara anak, adik dengan orang tua dianggap CS. Ini ada apa ini? Ada keteladanan yang memang tidak bisa kita meneladani anak kita. Tidak bisa memberikan contoh. Mengapa mulai dari pengambil kebijakan, elit politik, tokoh agama, kita sebagai kepala rumah tangga tidak mampu mengendus nilai-nilai kebaikan itu terhadap anak-anak kita. Suka tidak suka. Ini mau tidak mau, kita harus akui dan buka diri. Dulu di mana-mana ketika saya kuliah, saya sudah dewasa di Makassar. Di semua sudut, di semua lorong di Makassar itu pasti orang Bima yang mengajar. Tidak ada orang lain. Semua masjid ada orang Bima. Tidak ada orang lain. Dan saya tahu persis, karena selama hidup saya selalu menjadi ketua organisasi, belum pernah menjadi sekretaris sampai saat saya berdiri di sini. Saya tahu persis. Mudah-mudahan dengan latar belakang pendidikan saya tidak pernah menjadi sekretaris, termasuk menjadi berdiri di sini menyampaikan visi dan misi, tetap nomor 1 untuk terakhir kali. Amin. Barangkali. Insyaallah. Kemudian sekali lagi dengan nilai 400 juta mengatakan mesin alat yang canggih itu aja, kenapa tidak bisa? Tidak ada cerita tidak bisa. Gorok saya kalau tidak bisa. Kemudian yang berikutnya penyuluh agama. Benar sih penyuluh agama. Yang kedengaran sekarang ini penyuluh agama habis ditatar begini hilang dan tidak pernah mengemban misinya. Bagaimana bisa berkembang di tengah masyarakat? Terjadi perkelahian secara terus menerus. Ini akan bermasalahnya. Jadi saudara-saudara kita yang menjadi penyuluh mohon maaf, tapi yang mengembangkan tugas barangkali udah bagus. Tetapi yang tidak mengembangkan tugas bagaimana? Makanya tadi membumi hanguskan. Kita Al-Quran ini perlu dibaca mulai dari TK. Dengan baca dulu mereka bisa pahami tanpa memahami. Baca dengan baik, setelah baca dia bisa nggak mengkaji, bisa nggak mentransfer, bisa nggak menganalisa. Tanpa ini tidak usah bermimpi. Dengan pemahaman ini saya yakin akan tumbuh kesadaran orang Bima itu lembut. Bima itu kan bojo katanya. Bojo itu Bima maksudnya. Kalau bojo itu lembut tapi keras. Bima itu keras tapi lembut. Kan gitu. Nah, kembalikan budaya ini. Kenapa budaya kita terkesan pindah ke Lombok? Di Lombok di instansi pemerintah ketika dia lewat, dia 1000 kali assalamualaikum dan salaman. Bima mana ada lewat depan orang tuanya aja, kayak CS-nya aja. Ini perlu kita garis bawahi. Bagaimana kita mengharapkan berkah rahmat Allah tumbuh subur di tanah yang kelahiran kita ini? Tidak akan mungkin. Saya hadir untuk meluruskan itu semua. Insya Allah, bila saudara-saudara saya memberikan kepercayaan penuh kepada saya hadir untuk itu. Tidak ada lagi diskriminasi, tidak ada lagi sabotase, tidak ada lagi monetari politik, tidak ada lagi politik-politik partai politik tertentu yang mendominasi. Tidak ada lagi. Perlu keadilan, perlu keteladanan. Yang perlu kita sikapi secara bersama bahu-membahu bagaimana Bima ini supaya bisa menjadi daerah salah satu daerah yang terbaik di Nusantara. Dan saya janji paling lama 3 tahun dia akan menggema di atas angkasa. Paling lama, tidak usah lama-lama. Kita orang kaya. Lebih cepat lebih bagus. Bima kaya. Harus yakin. Kalau tidak yakin, tanda tanya saya. Iman dan Islamnya di mana sehingga tanda tanya? Saya tanda tanya. Bima 99,9% Muslim. Jadi saya merasa iri, merasa dendam, tidak juga benci. Kenapa ada Bima pindah ke Lombok?
di Lombok di pohon kayu, di kali-kali, batu itu sudah licin gara-gara tempat sujud orang. Ketemu di mana-mana, assalamualaikum. Budaya di mana kita ini? Tidak pernah ada lagi. Kan? Hilang seketika. Kemudian masyarakat sekarang menjerit, hasil pertaniannya lebih besar biaya yang dikeluarkan ketimbang modal. Ya iya, karena ini kan tidak ada keteladanan tadi, tidak ada keberpihakan birokrasi untuk meluruskan semua ini. Apabila birokrasi tidak betul-betul tegakkan aturannya, bagaimana mencarikan solusi sehingga masyarakat yang tidak menjerit dan tidak teriak, saya kira tidak akan teriak. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh birokrasi. Dia adalah pengambil kebijakan. Tentu pembisik kiri kanan itu harus betul arahnya. Artinya menempatkan orang-orang yang punya kredibel, yang punya kemampuan di bidangnya masing-masing, sehingga tidak salah arah kebijakan diambil. Jangan ahli kelautan ditipat kehutanan, jangan ahli kehutanan disimpan di kelautan. Jangan ahli kehutanan disimpan perikanan, disimpan di kesehatan. Itu salah, tidak usah bermimpi kalau itu. Artinya, kita tempatkan sesuai yang ahli petani betul, hutan-hutan betul, peternak betul, pariwisata betul. Yang hukum betul. Jangan sarjana hukum, kepala dinas kesehatan. Salah. Jangan kepala SD, tiba-tiba kepala dinas tidak membina karir. Ingat, pegawai negeri adalah pembinaan karir. Beda dengan TNI, Polri. Beda dengan partai politik. Calon bupati, ketua RT pun, kepala rumah tangga pun, kalau dia mampu dan layak, mari tampil. Beda, ini jabatan politik. Tetapi kalau jabatan karir, tidak boleh kita putar balik. TPD hadir untuk mengembalikan semua itu. Ketika orang Talebin dibuat orang sana, kembali ke Talebin. Minimal barangkali rapat poros. Sehingga sadar tidak sadar, kita tidak pernah pahami bahwa dengan dengan jarak pekerjaan yang begitu dekat, ekonomi mereka akan meningkat. Kan gitu. Kembalikan tanpa adanya balas dendam. Mau dukung saya, tidak dukung saya, tidak ada lagi balas dendam. Saya hadir untuk menumpas habiskan itu. Tidak boleh politik balas dendam. Mohon maaf, umpamanya PBB mendukung, mungkin minta porsi lebih besar. Tidak boleh, saudara. Kita harus sama rata, sama rasa, adil, sesuai dengan keadilan yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas dunia ini. Saya gambarkan, memang di dunia ini tidak ada satupun pengadilan yang adil. Tidak ada satupun hakim yang adil. Banyak pengadilan, di mana-mana ada. Pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan tinggi dan seterusnya. Belum pernah ada hakim yang adil. Tetapi Defendi pulang untuk menjadi salah satu hakim yang adil. Adil semuanya. Kemudian yang terakhir, tiap tahun sarjana ribuan. Yang sesuai itu tadi, landasan dasar, fondasi dasar pendidikan kita ini tidak ada arahnya. Tidak ada arahnya, tetapi kalau diarahkan sesuai dengan kebutuhan masa depan, tentu kita akan tahu apa yang akan kita kembangkan di Bima ini. Sehingga tidak semata-mata ketika mereka tamat lalu mengharapkan pegawai negeri sipil. Saya secara pribadi, pada saat saya menjadi pegawai negeri, itu 1,5 tahun saya sudah mau minta mundur. Mengapa? Karena gaji cuma 180.000. Golongan 3, dokter harus hebat sekali. Gaji 180.000. Saya mau mundur. Ketika sarjana, kita bekali dengan materi, teknik, metode pendidikan yang barangkali betul-betul dia bisa memanfaatkan orang lain untuk mengembangkan potensi dirinya. Tidak harus bertokol menjadi pegawai negeri dan tidak menjadi bumerang bagi pemerintah daerah. Sekarang ini bagaimana metode dan teknik pendidikan kita endus, kita bawa, kita kita tingkatkan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan yang ada di daerah, sehingga mereka tidak berpikir rata-rata mengharapkan menjadi PNS. Sekarang ini aja udah 10 tahun, 20 tahun belum diangkat. Yang diangkat baru 5 tahun. Ini kan tanda tanya, ada apa ini? Ada apa ini? Ada apa? Tega-tega untuk masuk sekolahnya harus bayar dulu katanya. Ini kan aneh. Dapat nomor tes saja sudah saya dengar informasi 50 juta dulu. Ada apa? Ketika definitif semua itu tidak ada. Kalau ada, ludahi saya di mana? Iri saya, tak boleh itu. Semua staf yang ada kiri kanan saya, kalau saya dengar hari itu juga saya ganti. Saya pasti ganti. Saya pasti ganti. Jangan kamu melakukan itu. Ketika perintah keluar dan dia tidak tepat, ganti dia. Kita buat komitmen. Kita siap melayani orang 1 kali 24 jam tambah padan dulu. Jangan hanya berbintang yang dilayani cepat,
Sementara tukang sapu kita biarkan, tukang sapu kita balik sekarang. Tukang sapu duluan, bintang-bintang di belakang. Kita balik. Itu baru benar. Ingat kita sholat. Kalau sholat di masjid, walaupun profesor, kalau dia makmum pasti ingat yang tidak tamat SD. Coba berani melawan. Sah nggak sholatnya? Tidak sah kan? Tidak akan sah. Yang menjadi imam tidak tamat SD, tapi fasih, profesor, doktor di belakang. Coba dia ikuti dirinya sendiri, sholat secara berjamaah dia tidak sah kan? Inilah yang barangkali kita kembalikan seperti apa yang saya katakan tadi, kembalikan bima itu seperti itu adanya. Lalu kita mulai dari TK sampai perguruan tinggi, coba kita desain model, kita datangkan ahli pendidikan yang cocok, yang tepat untuk kita kembangkan khusus di wilayah bima ini seperti apa model pendidikannya. Dan itu kalau ahli pertanian jangan semua ke kesehatan, mana yang ahli pertanian, dan kita harus mulai rawat dari A sampai Z. Sehingga terpikir oleh saya agar tidak menjadi pengangguran yang begitu panjang. Yang sekarang ini kan begitu numpuk yang kita tahu. Kita menjadikan mitra kerja mereka, kita libatkan mereka secara berkelanjutan dengan sendirinya isalah. Mereka lagi tidak akan menggantungkan sejuta harapan untuk menjadi PNS atau TNI dan Polri. Semua bidang usaha kita lakukan. Sekarang potensi kita ada di mana-mana. Tinggal bagaimana itikat baik kita bisa atau mampu nggak kita menghembus keluar sehingga ini menjadi mata rantai, menjadi jantung, menjadi pusat kegiatan sumber hayat hidup bagi kita semua di pelosok tanah air yang kita cintai. Itu mungkin yang perlu saya garis bawahi. Jadi tidak perlu pesimis. Di dalam Islam tidak pernah mengajarkan pesimis. Tidak ada pesimis. Selama hayat di kandung badan dan selalu iman ini ada, isalah, tidak perlu pesimis. Tuhan tidak akan menciptakan kita semua kalau kita adalah terus-terus dan bertahun-tahun dihukum. Contoh ini, saya saat ini, mohon maaf, sekiranya dikumpul manusia seluruh dunia ini yang pernah mengalami susah, dikumpul jadi satu, lebih susah saya seorang diri. Tetapi badai itu saya lewati. Badai itu saya lewati dengan niat yang tulus. Selama niat yang tulus, apapun bisa kita lakukan, insya Allah. Apalagi kembali ke kampung halaman, saya melihat begitu potensi yang begitu luar biasa. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa membangun bima dengan baik dan benar, membela hak-hak orang yang terdolimi selama ini, sehingga dalam waktu yang sangat singkat bima akan menjadi makmur, akan mencapai masyarakat Baldatun Waraboin Kampung, insya Allah. Saya kira seperti itu barangkali perlu saya sampaikan untuk sementara. Mohon saya kembalikan kepada pimpinan panelis. Makasih. Iya, terima kasih. Setabe tambah apa upload saja. Kita peranut Terima kasih. Sebagaimana yang telah diuraikan oleh Effendi Pulang Kampung, yang telah dipaparkan dalam pemaparan visi misi ini sudah sangat jelas. Namun saya tidak begitu panjang komentar karena yang bertanya tadi adalah orang yang selalu membuat anggaran di pemerintah Kabupaten Bima pengalaman 10 tahun. Beliau ini adalah anggota Banggar, mungkin 10 tahun itu tidak pernah ketinggalan. Terus yang kacamata juga adalah 5 tahun di DPR. Jadi beliau berdua ini adalah sudah tahu persis bagaimana pengaturan anggaran, pengaturan program yang ada di Kabupaten Bima 10 tahun terakhir. Tapi saya tertarik dengan jeritan hati orang Bima, di mana kemungkinan Effendi telah meninggalkan Bima mungkin sejak tahun 83, Effendi. Ya, artinya jeritan-jeritan itu hanyalah yang didengarkan melalui informasi dan kabar, karena begitu lama merantau negeri seberang sana. Ya, tapi yang tadi sudah dipaparkan yang lebih global adalah jeritan masyarakat Bima. Yang pertama saya prioritaskan pada pertanian.
jeritan hati petani di Kabupaten Bima. Jeritan ini yang berkaitan langsung dengan apabila musim pemupukan. Punai ikadoka terbiut diserang dipupuk. Karena ikadokan baik musim hujan maupun musim panas. Karena di samping fare adalah ombak. Ya, itu yang paling fatal. Mungkin selama ini Effendi kurang mendengar jeritan itu. Terus yang paling juga ada kegiatan masyarakat yang ada pada ibu-ibu. Saya sarankan yang satu ini jangan hanya pada majelis taklimnya untuk kaum ibu. Karena di Kabupaten Bima ini kalau dikaitkan dengan home industri rumah tangga, ada tenunan sampai sudah ke tingkat dunia. Itulah produksi tenunan dari rendah. Ya, oleh sebab itu, yang pertama tadi jeritan hati petani pupuk, kira-kira apabila nanti Effendi jadi bupati, apakah berani Effendi akan mencari dana subsidi daerah, bukan hanya subsidi nasional. Terus yang kedua tadi, bagaimana kerajinan ibu-ibu yang berkaitan dengan tenunan yang sudah mendunia ini, khususnya pada sarung rendah. Apakah Effendi nanti bisa menambah modal usaha mereka sehingga produksinya lebih bagus dan lebih banyak? Terima kasih. Demikian dari saya. Dimohon untuk memberikan jawabannya. Baik, terima kasih. Yang inti pertanyaan ini hanya dana subsidi yang saya lihat. Kalau home industry tadi salah satu yang kita angkat. Home industry termasuk tenunan yang ada di dalamnya. Saya kira udah termasuk. Yang paling mendasar di sini kesiapan modal sebagai dana pendamping untuk disubsidi sehingga home industry itu bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Apalagi telah mendunia seperti informasi tadi. Saya kira kita tidak perlu mencari dana subsidi. Kita punya dana. Memang susah kalau kita kupas, kita gali dan kita uraikan. Tidak cukup waktu 1 sampai 2 tahun. Kita punya dana dan akan muncul dana itu dan tidak perlu kita berhutang di luar. Bima ini kaya. Secara kesehatan, barangkali kalau bupati DPD pulang kampung udah gila ya. Nah, apa bila dikasihkan gila? Ketika nanti sudah depan mata baru, ini luar biasa. Ini luar biasa. Itu salah satu alternatif mencari dana pendamping. Kenapa tidak bisa? Yang cari dana pendamping tujuannya untuk ke masyarakat, tetapi di tengah jalan data hilang ditelan oleh ombak dan badai, sehingga home industri itu tidak bisa muncul. Kan gitu sekarang ini. Saya tahu beliau lebih kurang 10 tahun mendesain anggaran. Mohon maaf, saya di birokrasi pemerintah sudah berpuluh-puluh tahun. Tidak satupun item anggaran yang didesain itu yang tidak memuat muatan politis di dalam. Mohon maaf, kita hentikan itu nanti. Kita hentikan semua item bidang pertanian, bidang kesehatan, bidang apa, bidang pendidikan, lebih-lebih. Semua situ ada paket-paket dan ada pesan-pesan tertentu yang tidak tertulis, suka tidak suka, mau tidak mau, kita bongkar kalau perlu. Saya tahu persis. Mohon maaf, karena mengapa di situ ada kepentingan sesaat, berjuang dan teriak berkuar-kuar buat masyarakat. Masyarakat yang mana? Masyarakat yang di sana. Masyarakat yang di sana. Kan gitu, masyarakat di sana. Ini menjadi persoalan. Sehingga kita ini seperti ini adanya. Ndai kemana berpikir stoi, dalam tumbuh apa? Nengawal lawan yang penting nyata. Itu atas dasar kita. Apalagi ada biaya. Tempo dulu tanpa biaya dan lawan ngawal tumbuh apa kan? Apalagi ada biaya. Ini yang perlu kita garis bawahi. Kita syukuri berapapun bentuk anggaran kita syukuri. Tidak ada bisa kita bangun apalagi ada. Lalu kita insya Allah. Saya sangat yakin. Sangat yakin.
Kita ini jangan kalau untuk membangun usaha, kita kasih makan seluruh rakyat Bima ini bisa. Ini persoalan. Jangan untuk membantu, kenapa tidak? Kita suap saja, kasih makan seluruh rumah tangga yang ada, kecuali orang kaya, jangan. Tuhan laknat. Yang perlu dapat pasti. Kita orang kaya, Bima sangat kaya. Dan nanti kekayaan akan muncul seperti saya gambarkan tadi. Sekarang batu udah mulai jadi duit. Jangan kaget nanti. Batu berubah menjadi emas. Air menjadi gas. Ujung-ujungnya jadi duit. Sekarang ini tinggal bagaimana kita mengelolanya. Bagaimana cara kita memasarkannya. Uangnya diatur baik. Kemana itu uang? Kasih ke saudara-saudara kita yang butuhkan. Jangan kapi yang sudah numpuk ditumpuk lagi. Apa? Menghadap Tuhan bahwa semua ini keserakahan yang muncul di seluruh saudara-saudara kita. Utamanya para pengambil kebijakan. Ini yang perlu kita garisbawahi. Boleh maki saya, boleh. Tapi kenyataannya seperti itu. Sekarang PNS dan lain sebagainya ditakut-takuti. Ini negara negara bebas bicara sekarang, demokrasi. Tidak perlu pilihan nanti kembalikan. Termasuk tidak Mubarake. Ketika saya barangkali salah satu kandidat nanti masuk, kalau nuranimu bicara, jangan pilih saya, jangan pernah pilih saya. Pilihlah sesuai hati nurani. Dan kita mulai membangun Bima ini dengan niat yang tulus dulu. Kalau diawali dengan niat yang kotor, jangan pernah mimpi Bima bisa tumbuh dengan baik dan benar. Tidak usah mimpi. Saya, walaupun orang tua saya, walaupun saudara saya, adik saya tidak akan memaksa dia. Termasuk tim saya yang hari-hari dengan saya. Jangan paksa anak dan istri. Berikan kebebasan kepada dia. Ikuti nurani dia. Mengapa? Nurani tidak pernah bohong. Kalau itu awalnya kita laksanakan, insya Allah rahmat Allah seluas dan bumi akan muncul dan akan mengalir. Berkah itu seperti mengalirnya air di laut sana. Saya kira seperti itu. Jadi kaitan studi, saya kira seperti itu informasi dari saya. Salah satu alternatif yang terkecil kita cari dana pendamping, sesungguhnya tidak perlu kita cari uang ada di kita. Saya kira itu barangkali yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Jadi setelah kita mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Fendi ini, Bima ini kaya. Kita ingin melihat nantinya ketika Fendi ini menjadi bupati, batu menjadi emas dan akan tumbuh kekayaan di mana-mana. Kita akan lihat. Dan kegiatan visi misi yang kita laksanakan ini jadi anggap oleh DPR Pak Fendi ini agak keliru sedikit. Tetapi kami di Partai Bulan Bintang, walaupun Pak Fendi mengatakan seperti itu, kami tetap melaksanakan sesuai dengan aturan partai. Kami tidak akan pernah mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Fendi kalau kami tidak melaksanakan kegiatan seperti ini. Tidak mungkin kami melihat Pak Fendi bercerita akan tumbuh batu menjadi emas kalau dia tidak berbicara di hadapan kita. Oleh karena itu, karena ini waktu sudah mendekati jam 12, ya jam 12 lewat, jam saya baru jam 11.48. Jadi karena ini waktu, jadi kita bisa akhiri. Sebelum kita akhiri, kami persilakan dulu, kita cukup sekian dulu untuk diskusi ini terkait dengan visi misi ini, dan saya persilakan pada Pak Fendi untuk dan pada sudah pas. Sudah cukup. Sudah mewakili 5 pertanyaan tadi. 5 atau 6 tadi. Ya demikian. Jadi saya persilakan Pak Fendi kembali ke tempat duduknya sebelum kami. Makasih. Saya akhiri ucapan Fastabikul Khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih pada Pak Fendi untuk yang sudah memaparkan visi misinya dan sudah berapi-api, dan mudah-mudahan kita yang hadir pada siang hari ini sampai dengan siang hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan keteladanan seperti apa yang diinginkan oleh Pak Fendi, sehingga beliau semboyannya pulang kampung ingin memperbaiki kampung Bima, daerah Bima ini
yang menurut kacamata Effendi itu masih banyak kekurangan-kekurangan karena tidak ada keteladanan. Kurangnya keteladanan dari pemimpin-pemimpin kita, termasuk pimpinan partai yang ada. Mudah-mudahan dengan adanya Effendi yang hadir pulang kampung ini, semua komponen yang ada itu menjadi keteladanan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan kepada protokol.